Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nashwa Zahro dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini izinkan saya untuk sedikit memaparkan presentasi tentang perbedaan gender dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, presentasi ini saya buat untuk syarat memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Belajar Matematika. Perbedaan gender dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu topik penting dalam psikologi matematika karena menyangkut aspek kognitif, emosional, sosial, dan budaya yang mempengaruhi proses belajar. Selama ini, muncul anggapan umum di masyarakat bahwa laki-laki memiliki bakat alami yang lebih baik dalam bidang matematika dibandingkan perempuan. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan matematis antara laki-laki dan perempuan relatif kecil, bahkan hampir tidak ada, terutama pada tahap pendidikan dasar dan menengah. Yang menjadi pembeda utama justru adalah faktor psikologis dan sosial, seperti kepercayaan diri, motivasi, kecemasan matematika, serta pengaruh stereotip yang berkembang di lingkungan sekolah maupun keluarga. Jika ditinjau dari segi kemampuan kognitifnya, hasil meta-analisis menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki performa yang hampir setara dalam berbagai aspek matematika. Pada masa kanak-kanak, prestasi matematika anak laki-laki dan perempuan cenderung seimbang. Perbedaan kecil mulai terlihat ketika mereka memasuki usia remaja, di mana laki-laki sedikit lebih unggul dalam tugas-tugas yang membutuhkan penalaran spasial, sementara perempuan cenderung lebih teliti dalam soal aritmatika dasar. Meski demikian, secara umum perbedaan ini tidak cukup signifikan untuk disimpulkan sebagai faktor biologis murni. Sebaliknya, faktor pengalaman belajar, paparan latihan, serta pola pengajaran guru memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membentuk kemampuan matematika. Jika ditinjau dari sisi prestasi akademiknya, perempuan bahkan seringkali mencatatkan nilai rata-rata lebih tinggi di kelas dibandingkan laki-laki, terutama karena perempuan cenderung lebih rajin, terorganisir, dan teliti. Namun, pada konteks kompetisi, ujian berbasis kemampuan atau tes bernuansa logis yang memerlukan pengambilan risiko, laki-laki seringkali tampil lebih percaya diri. Hal ini erat kaitannya dengan faktor psikologis seperti math anxiety atau kecemasan matematika yang lebih sering dialami perempuan. Kecemasan ini muncul karena tekanan sosial, rendahnya self-efficacy atau kepercayaan diri akan kemampuan, serta stereotip gender yang sudah tertanam sejak dini bahwa bidang matematika lebih cocok untuk laki-laki. Lalu, faktor sosial yang membentuk perbedaan gender di kelas matematika, faktor sosial ini juga tidak bisa diabaikan. Harapan dari guru dan orang tua seringkali berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mungkin lebih sering diberi tantangan atau dorongan dalam soal matematika, sedangkan anak perempuan lebih diarahkan untuk menjadi rapi atau teliti. Di dalam kelas, guru kadang tanpa sadar lebih sering memanggil siswa laki-laki untuk menjawab pertanyaan sulit, sedangkan siswa perempuan dibiarkan pasif meski mereka tahu jawabannya. Selain itu, lingkungan teman sebaya juga turut mempengaruhi. Jika perempuan jarang melihat figur perempuan sukses di bidang matematika atau STEM, atau Science, Technology, Engineering, Math, mereka bisa kehilangan minat untuk mengejar bidang itu. Lalu, apa strategi mengatasi kesenjangan gender dalam pembelajaran matematika ini? Dalam pembelajaran sehari-hari, kesenjangan gender bisa mulai muncul dalam berbagai bentuk. Siswa perempuan cenderung menghindari soal sulit karena takut salah, sementara siswa laki-laki lebih berani mencoba meskipun belum yakin. Lingkungan belajar yang terlalu kompetitif juga cenderung tidak ramah bagi siswa perempuan, yang umumnya lebih nyaman belajar dalam suasana yang kolaboratif. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang mendukung semua siswa tanpa memandang gender. Strategi yang dapat diterapkan antara lain seperti menghapus stereotip dengan memberikan contoh figur perempuan inspiratif, mengurangi kecemasan dengan memberi fokus pada proses alih-alih
hanya hasil, memberi dukungan yang setara dengan mendorong semua siswa untuk berpartisipasi aktif, serta mendesain pembelajaran variatif yang mengakomodasi berbagai gaya belajar. Kesimpulannya, perbedaan kemampuan matematika antara laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan hanya soal bakat alami, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman, keyakinan diri, dan bagaimana lingkungan mendukung mereka. Sayangnya, tanpa disadari, guru, orang tua, teman, ataupun teman sebaya sering memperkuat stereotip yang membuat anak perempuan merasa kurang percaya diri atau menghindari sebuah tantangan, sementara anak laki-laki lebih didorong untuk berani mencoba. Padahal penelitian sudah menunjukkan bahwa potensi mereka sama besarnya. Karena itu, penting bagi kita semua, seorang guru, sekolah, keluarga, dan teman-teman, untuk menciptakan suasana belajar yang adil, suportif, dan memberdayakan, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didorong, tanpa melihat apakah mereka laki-laki ataupun perempuan. Dengan begitu, setiap anak bisa berkembang sesuai kemampuannya, menemukan kepercayaan diri, dan merasa bahwa matematika ataupun bidang lainnya itu juga cocok untuk mereka. Pada akhirnya, penting untuk kita sadari bahwa perbedaan kemampuan matematika antara laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang mutlak atau tetap. Perbedaan yang muncul lebih banyak disebabkan oleh faktor sosial dan psikologis yang bisa diintervensi melalui pendekatan pengajaran yang tepat. Guru, sekolah, keluarga, maupun lingkungan sekitar memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif, suportif, dan memberdayakan semua siswa. Dengan begitu, baik siswa laki-laki maupun perempuan dapat berkembang optimal sesuai potensinya dan tidak terhalang oleh hambatan-hambatan sosial yang sebenarnya bisa diatasi. Cukup sekian presentasi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata ataupun penulisan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.